Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran ibadah online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Sepekan sudah kita lewati dengan begitu baik, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi semua karena kasih karunia, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hingga hari ini. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang besar, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini Bapa. Terima kasih bahwa kebaikan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah ibadah pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara atas pujian, penyembahan yang akan kami naikkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas
dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang besar, terima kasih Allah Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tutup bungkus setiap kami jemaat-Mu juga para pemirsa yang mengikuti tayangan ini Bapa. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi nutrisi terbaik untuk tubuh rohani kami, sehingga rohani kami terbangun dari hari lepas hari, rohani kami boleh dikuatkan dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu Bapa, biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masuk pada kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk membuka dan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu diremukan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan, dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tak kala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kebanggaan kita adalah karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan banyak perkara, bahkan yang mustahil sekalipun. Dan firman-Nya adalah jawaban dari segala sesuatu. Firman-Nya adalah kebenaran itu sendiri. Pengajaran dunia mengajarkan kompromistis, tetapi kekristenan mengajarkan ketegasan. Dan melalui perikop ini Tuhan menyatakan ketegasannya. Tuhan menyatakan murkanya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel. Tuhan murka kepada bangsa Israel karena bangsa Israel mulai beralih dari Tuhan dan mereka menyembah berhala-berhala. Padahal Tuhan Allah sudah memberikan segala sesuatunya secara sempurna untuk bangsa Israel. Tuhan Allah memberikan keistimewaan kepada bangsa Israel melebihi segala bangsa. Nah, layaknya seperti
pasangan yang membutuhkan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang benar dalam mengasihi pasangannya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan umat-umat Tuhan dengan tulus hati mengasihi Dia, dengan sungguh-sungguh hati mengasihi Dia, dan tidak menduakan Dia, sebab sesungguhnya Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan segala sesuatunya untuk kita. Tetapi ironisnya, banyak orang yang memiliki hati yang berjinah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai perjinahan, salah satu topik yang tidak pernah ada habisnya untuk kita bahas. Ya, bicara mengenai perjinahan, yang perlu kita ketahui bahwa perjinahan memiliki dua jenis. Yang pertama, perjinahan secara tubuh. Yang kedua, perjinahan secara rohani. Apa itu perjinahan secara tubuh? Perjinahan secara tubuh adalah segala bentuk dosa yang dilakukan atau yang terjadi di dalam tubuh. Saya ulangi sekali lagi, perjinahan secara tubuh adalah segala bentuk dosa yang terjadi atau yang dilakukan di dalam tubuh. Misalnya, melakukan hubungan sebelum nikah, ya, perselingkuhan atau melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Kemudian terikat dengan pornografi, onani, masturbasi, dan segala bentuk dosa yang terjadi di dalam tubuh. Sementara perjinahan secara rohani adalah orang sudah percaya kepada Tuhan tetapi masih juga percaya kepada ilah-ilah lain. Orang masih percaya pada Tuhan, sudah percaya pada Tuhan tetapi masih juga percaya pada ilah-ilah lain, itu disebut perjinahan rohani. Ya. Misalnya masih suka pergi ke dukun, ya, minta penglaris lah, minta pesugihan lah, ya, minta pemikat lah, ya, minta pengasihan dan lain sebagainya. Masih percaya ramalan nasib, masih percaya ramalan bintang, entah itu Taurus, tahu-tahu kurus. Kemudian Sagittarius, ya, sakit gigi karena tak terurus. Itu tadi perjinahan rohani dari sisi okultisme. Tetapi ada juga perjinahan rohani, ya, dengan memberi waktu dan perhatian berlebih untuk hal-hal duniawi. Misalnya bekerja sampai lupa waktu, lupa keluarga, apalagi lupa Tuhan. Punya hobi tidak salah, itu bagus, ya. Nonton drama seri Korea juga nggak masalah, tetapi akan menjadi hal yang bermasalah jika hal-hal tersebut menyita atau bahkan mengambil waktu kita untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu bisa disebut sebagai perjinahan secara rohani. Jika hal ini yang kita lakukan, maka tak ubahnya juga kita sedang melakukan perjinahan secara tubuh. Dan ingatlah, tidak ada kenyamanan di dalam perjinahan. Dengar baik saudara, salah satu dosa yang paling ditentang di dalam Alkitab adalah dosa perjinahan. Walaupun setiap dosa membawa kehancuran, tetapi yang paling menghancurkan kehidupan seseorang adalah perjinahan. Ya, Rasul Paulus menjelaskan kepada setiap kita bahwa dosa perjinahan adalah dosa yang amat sangat serius sebab dilakukan di dalam tubuh kita. Sementara firman Tuhan mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah bersemayam. Oleh sebab itu kekristenan sangat menentang dan begitu keras terhadap segala bentuk perjinahan. Dalam kekristenan, suami hanya boleh memiliki satu istri. Demikian sebaliknya. Pernikahan dan rumah tangga Kristen adalah pernikahan dan rumah tangga yang dibangun atas dasar kekudusan. Ya, sehingga segala bentuk perjinahan sangat dikecam oleh Tuhan. Kenapa sih orang itu berzina? Karena pada dasarnya dia tidak takut sama Tuhan dan tidak hidup dalam firman Tuhan.
sehingga tidak mampu mengendalikan pikiran dan hawa nafsunya. Kalau seseorang itu takut akan Tuhan, dia pasti akan menjaga hidupnya. Dia juga takut untuk melakukan atau berkompromi dengan dosa, apapun bentuk dosanya. Kebanyakan orang menganggap, nonton film-film porno hal yang biasa, hal sepele, hal kecil, dosa kecil. Konsultasi ke paranormal dianggap suatu hal yang wajar. Biasa kok, itu hal yang kecil. Dengar baik saudara ya. Jangan buka celah terhadap iblis. Ingat, iblis tuh licik. Dia bapak segala pendusta. Dia akan memasukkan dogma-dogma bahwa melakukan hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang biasa, hal-hal yang sepele. Tetapi lihat, dia akan menjerat dan membelenggu saudara, kemudian dia akan menghancurkan kehidupanmu. Saudara, kalau kita amati dan kita pelajari, orang yang terlibat dalam perzinahan hidupnya unhappy. Hidupnya penuh masalah, hidupnya penuh malapetaka, hidupnya tidak bahagia, hidupnya susah. Kenapa? Karena perzinahan mendatangkan kutuknya Allah. Saudara bisa baca di 2 Samuel 11 dan 12. Di situ dikisahkan mengenai perzinahan yang dilakukan Daud dengan Batsheba, di mana Daud membunuh Uria dan mengambil Batsheba, istri Uria, menjadi istri Daud. Dan tentulah ini tidak indah di pemandangan Allah, sehingga Allah menegur Daud melalui hambanya Nabi Nathan. Dan Allah menurunkan malapetaka demi malapetaka terjadi dalam kehidupan Daud. Anak hasil perselingkuhan Daud dengan Batsheba akhirnya harus mati. Ingatlah saudara bahwa perselingkuhan mendatangkan kutuk, perzinahan mendatangkan kutuk, perzinahan menjauhkan kita dari berkatnya Tuhan. Orang tua yang berzina, kecenderungannya anaknya pun akan mengikuti jejak orang tuanya. Dia akan jatuh ke dosa yang sama, yaitu dosa perzinahan. Orang tua yang berzina membuat keluarga malu, sehingga anaknya menjadi depresi dan lari kepada obat-obatan terlarang. Orang tua yang berzina rohani mencari pesugihan dari ilah-ilah lain supaya bisnisnya berhasil, supaya menjadi kaya dengan mengorbankan sanak famili, bahkan anak kandungnya sendiri. Ya, sehingga tadinya anaknya normal-normal saja menjadi mental terbelakang. Anak hasil dari perzinahan akan menanggung kutuk orang tuanya. Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka kutuk itu akan terus mengikuti sampai keturunan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Mungkin saat ini saudara berkata, yang penting aku nyaman, yang penting aku kaya, gak masalah kalau harus mengorbankan anak ataupun sanak famili untuk pesugihan. Tetapi saudara tidak dapat membohongi hati saudara yang paling dalam. Di situ ada jeritan-jeritan penderitaan, dan jeritan penderitaan ini bisa terputus hanya jika saudara mau datang, duduk berlutut di bawah kaki Tuhan, minta ampun dan bertobat dengan sungguh. Saudara, selain perzinahan mendatangkan kutuk, orang yang terlibat dalam perzinahan juga seringkali ditertawakan dan direndahkan oleh orang lain dengan cap-cap atau label sosial tertentu. Misalnya murahan, pelakor lah, pebinor lah, pemuja setan lah, orang-orang yang murtad lah bagi para pezina rohani. Mungkin saudara bisa katakan atau denial, gak terjadi kok itu sama saya. Ya, mungkin di depan saudara gak begitu. Tetapi apakah saudara bisa jamin di belakang saudara orang-orang tidak akan mengomongi perihal perzinahan yang saudara lakukan? Saudara, dampak dari
dosa perzinahan selain mendatangkan kutuk, ditertawakan dan diberi label sosial tertentu oleh masyarakat, orang yang terlibat di dalam perzinahan juga hidupnya tidak ada damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan misteri. Makanya tidak heran orang yang terlibat dalam perzinahan hidupnya bersahabat karib dengan alkohol, dengan narkoba dan hal-hal aneh lainnya yang dijadikan sebagai pelarian. Bukannya semakin baik, malah hal-hal tersebut menyeret mereka pada jurang kehancuran yang lebih dalam. Saudara, dampak buruk dari dosa perzinahan selanjutnya adalah perzinahan membuat hidup terikat dan terbelenggu. Seseorang yang ingin keluar dari belenggu perzinahan seringkali gagal, saudara-saudara, karena roh perzinahan mengendalikan kehidupannya untuk kembali terikat dengan dosa perzinahan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan bahwa ketika orang yang terlibat dalam perzinahan mau menyadari kesalahannya dan dengan sungguh hati mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupannya sehingga hidupnya tidak mudah lagi terintimidasi oleh iblis. Dengan bertobat maka dosanya diampuni. Dengan bertobat maka berkat Tuhan tercurah dalam hidupnya. Dengan bertobat banyak permasalahan yang dapat diatasi karena Roh Kudus mau menuntun dan memberikan jalan keluar. Dengan bertobat pemulihan dahsyat terjadi dalam kehidupannya. Amin, haleluya. Saudara, saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat di mana Roh Allah bersemayam dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan semena-mena dalam memperlakukan tubuh kita. Jauhkan dari segala bentuk perzinahan, sebab sesungguhnya tubuh kita ini dan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Saudara, dengar baik, Tuhan memang Maha Pemurah, Tuhan memang Maha Pengasih. Tetapi jangan lupa bahwa Dia juga memiliki ketegasan. Dia tidak dapat dipermainkan. Oleh sebab itu, jangan sampai murka Tuhan turun atas orang yang suka mempermainkan pertobatan. Engkau tidak akan tahan akan murka Tuhan selanjutnya, yang akan membawa hidupmu lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Oleh sebab itu, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, hiduplah di dalam Kristus, dan jangan mendukakan hati Tuhan, supaya perkenanan dan kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menegur kami untuk menjaga kekudusan kehidupan kami Bapa. Sebab tubuh kami adalah milik-Mu, tubuh kami baik kudus-Mu, biarlah tubuh kami diperuntukkan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, ampuni kami Bapa, karena kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami suka melenceng dari jalan-jalan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami sadar Bapa, di luar Engkau kami binasa. Untuk itu Bapa, kami butuhkan Roh Kudus-Mu untuk menolong, memimpin, menegur, dan menginsyafkan kami dari segala kesalahan-kesalahan kami Bapa. Biarlah melalui firman-Mu pada kesempatan hari ini membawa kami pada pertobatan yang sejati, sehingga kehidupan kami dibebaskan untuk meraih kemenangan dan kelimpahan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk para jemaat-Mu juga para pemirsa Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ketetapan iman di dalam Engkau, di dalam mengiring Engkau Bapa, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia di dalam melayani Engkau Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang sedang dalam permasalahan dan pergumulan, kiranya Tuhan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik, yang daripada-Mu saja. Yang malas-malasan Tuhan Kau mau tarik kembali, Kau mau berikan kerajinan, ingatkan kepada kami bahwa Engkau-lah yang terutama, Engkau-lah yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami Tuhan boleh membawa masyarakat Indonesia ini kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Bapa di surga, tak lupa kami juga berdoa untuk para medis, juga para TNI Polri, serta pihak-pihak terkait yang ikut serta menangani wabah virus COVID-19 ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan ekstra, perlindungan yang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami dan juga seluruh dunia Tuhan yang sedang menanggulangi wabah virus corona ini Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau kondusifkan keadaannya, sehingga dari hari lepas hari keadaan boleh stabil dan masyarakat boleh kembali kepada aktivitasnya semula. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada siang hari, pada kesempatan hari ini Bapa. Terima kasih kalau Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu, boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami berpisah kiranya kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.